Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Vilen. Jadi kalau seandainya kita punya mesin jahit memang ada aja ya permasalahannya. Karena kan mesin jahit ini kita pakai terus-terusan untuk nanganin hobi-hobi kita, kejayaan-kejayaan tangan kita. Nah terkadang karena hal-hal kayak gitu dan kita bukan orang yang profesional, aku pun sendiri yang sering jahit itu masih suka salah-salah menggunakan mesin jahit karena setiap mesin jahit itu kadang-kadang sensitif di detail-detail tertentu gitu. Tapi gimana cara ngatasinnya? Kali ini aku mau bagiin kalian tips dan trik gimana caranya menangani permasalahan mesin jahit kita. Stay tuned! Nah, yang pertama adalah kalau mesin jahit kita berisik. Jadi kalau mesin jahit kita itu berisik, awalnya pas datang itu kan nggak terlalu berisik tuh. Terus makin lama makin sering pakai kok suaranya makin kretek-kretek. Nah, ini dia cara mengatasinya. Biasanya mesin jahit kalau berisik itu biasanya karena pelumasnya itu tidak cukup. Jadi karena sering berjalannya waktu, pelumasnya nggak ada gitu ya. Jadi harus kita coba bongkar-bongkar, bersihin, dan kita kasih oli mesin. Kalau misalnya dari portable sendiri, dia suka ada bawaan kayak oli mesin gitu, putih. Nah, kalian bisa pakai itu. Kalau misalnya habis, kalian bisa cari aja minyak untuk mesin jahit. Itu ada yang merek Singer, ada yang merek Juki. Oke, warnanya biru sama hijau. Yang selanjutnya adalah benang jahitan atas sering putus. Nah, benang jahit ini ada yang atas, ada yang bawah ya guys. Kalau yang atas itu yang ngelewatin tension atas atau komponen kepingan yang kebuka yang ada di atas. Nah, kalau seandainya benang atas itu putus, dia biasanya permasalahan adalah salah pasang jarum. Kita salah pasang posisi jarum, atau ketegangan benang bagian atas itu terlalu kencang, kalian terlalu kuat. Mungkin sebelumnya kalian pakai kain yang tipis, terus kalian pakai tension atas itu 3, tiba-tiba kamu pakai bahan yang lebih tebal, itu biasanya tensionnya harus diganti. Karena kalau misalnya semakin tebal kan itu berarti jerat benang itu harus dilonggarin sedikit ya guys. Jadi itu mesti sering-sering diperhatiin. Itu solusinya apa kalau seandainya benang atas itu sering-sering putus? Yang pertama adalah kita putar roda mesin itu nggak boleh ke arah depan, tapi ke arah kita. Karena kalau seandainya terlalu sering ke depan, biasanya mesin jahit itu nanti gampang macet. Terus yang kedua adalah pastikan posisi jarum itu kita pasangnya udah benar atau belum. Terus yang selanjutnya adalah menyesuaikan nomor benang, nomor jarum saat menjahit bahan. Karena beda bahan, beda tekstur, beda tipis tebal, itu pengaturan jarum dan juga tensionnya berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah kalau seandainya benang jahitan bawah sering putus. Nah, kalau misalnya benang bawah sering putus itu berarti berhubungan dengan sekoci dan juga spool. Kadang sekoci sama spool itu kita pasangnya rasanya udah bener, tapi ternyata kita ada miss-miss sedikit. Jadi itu harus diperhatikan pemasangan benangnya, ataukah mungkin waktu kalian ngisi spool itu ada benang-benang yang ngumpul, atau mungkin kalian waktu ngisi sempat putus terus kalian double lagi gitu ya, otomatis kan jerat benangnya itu ada yang ketarik-tarik. Nah, itu kalian lebih baik kita lepas aja benangnya total gitu ya, sampai dia kosong spoolnya, baru kita isi lagi dengan benang. Terus gimana cara solusinya? Seperti yang aku bilang, memeriksa pemasangan benang pada sekoci. Terus pastikan juga jalur benang bawah terpasang melewati rumah sekoci. Jadi yang suka aku bilang yang mesti lawan arah jarum jam, terus ada bunyi klik. Nah, itu harus dipastiin. Yang selanjutnya adalah benang sering putus. Ini berlaku untuk benang atas dan juga benang bawah. Jadi ada faktor lain, yaitu pemasangan jarum yang kurang benar. Terus selain itu juga jarumnya udah lama kita pakai dan kita tuh udah nggak ganti-ganti lagi, udah karatan gitu ya. Karena kan kalau misalnya jarumnya standar, misalnya ukuran 11, 12, itu kadang-kadang masih bisa kita paksain untuk jahit bahan yang tipis ataupun bahan yang tebal. Karena dia di tengah-tengah, jadi posisinya agak universal dan juga multifungsional. Otomatis kalau kita keenakan pakai jarumnya itu, kadang-kadang kita tuh udah loss. Jadi tuh bagian ujung runcingnya itu udah nggak tajam lagi dan masih kita paksain. Otomatis itu membuat si benangnya itu tidak keluar dari serat kain dengan baik. Itu ketarik-tarik dan akhirnya gampang putus. Jadi pastikan kalian sering-sering cek berkala aja mesin kalian, apa yang mesti diganti, apa yang mesti dilumasin, terus apa yang mesti diperiksa-periksa. Yang selanjutnya adalah jerat benang mengendur atau bagian sekocinya itu jadi kendur. Jadi sekoci sendiri itu juga mesti kita cek kalau seandainya udah mulai kuning, udah mulai berkarat, terutama bagian bautnya itu kalian mesti ganti. Kenapa? Kalau seandainya dia terlalu longgar gituannya atau terlalu kenceng karena karatan, itu sangat mempengaruhi hasil jahitan kalian, bisa ngumpul, atau mungkin seratnya jadi ketarik-tarik, kainnya jadi kerut-kerut. Nah, jadi itu harus sering-sering dicek juga. Nah, cara ngatasin gimana? Kalian bisa ngukur si tegangannya itu dari si baut yang ada di skoci. Jadi kalau bagian skoci itu, bagian bautnya itu bisa diputer pakai obeng. Jadi kalau kita mau kencengin atau mau kendorin, itu juga berlaku kalau seandainya kalian mau jahit kayak bahan karet, benang-benang karet, itu biasanya diputer, dilonggarin biar karetnya itu bisa kendur dan bisa keluar.
Itu berlaku juga kalau seandainya memang skocinya udah lama, udah mulai los, itu bisa kita kencengin. Tapi kalau seandainya udah berkarat banget, baiknya diganti aja dibandingkan mempengaruhi hasil jahitan kalian. Selanjutnya adalah pergerakan kainnya udah nggak lancar. Itu biasanya yang bermasalah adalah sepatu atau geriginya. Nah, geriginya sendiri itu kita bisa ganti. Kalian bisa cari aja di marketplace. Itu sepatu jahitnya juga kalian bisa cek apakah dia udah mulai loss gitu ya. Lossnya itu dalam arti dia mulai longgar, walaupun kita diturunin dia masih agak-agak longgar. Kalau udah nggak pas, lebih baik kita cari sepatu standarnya yang baru. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau seandainya ini terjadi. Yang pertama, kita bisa bersihin dulu geriginya, tapi kalau seandainya tetap setelah dibersihin nggak bisa, itu kalian bisa ganti geriginya. Terus mengatur mekanisme dan knop gigi penyuap. Jadi di bagian bawah sini ini kita bisa utak-atik sedikit, oke? Kita cek geriginya dan segala macam, posisinya apakah bergeser saat menjahit, terus jarumnya apakah menusuk-nusuk dia gitu ya. Jadi kalau seandainya memang tidak bisa dipakai lagi, lebih baik diganti gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah jarum sering patah. Nah, jarum sering patah ini sering terjadi kalau seandainya kita tidak sesuai jarumnya. Misalnya bahannya itu terlalu tebal, kalian pakai jarum yang berbeda gitu ya. Nggak sama seperti bahan yang tipis. Terus selanjutnya juga kalau jarumnya udah lama, kalian masih pakai terus, udah tumpul, otomatis itu gampang patah. Beberapa solusi untuk mengatasi masalah yang satu ini. Yang pertama, ganti jarum lama dengan jarum yang baru, yang berkualitas ya, yang sesuai dengan mesinnya. Jangan jarum high speed kalian pasang ke mesin portable, jangan jarum klasik kalian pasang ke mesin portable. Terus pasang jarum sesuai dengan pedomannya. Atau kalian bisa cari aja tutorial di internet gimana cara pasang jarum, karena dia ada yang menghadap ke arah kita, ada bagian gelembung yang menghadap ke arah sana gitu ya. Terus periksa kembali apakah pemasangan sepatu, needle plate, dan skoci sudah benar atau belum. Jadi cek kembali skocinya, karena skoci untuk mesin jahit industri, mesin jahit portable, dan mesin jahit klasik itu berbeda. Posisinya itu aku pernah jelasin kalau skoci itu mirip-mirip kayak puzzle, dan harus pasang sesuai dengan lekukannya. Lalu beberapa hal lagi yang harus dicatat adalah mengenai jarum. Nah, jarum sendiri itu dia ada nomor-nomornya. Kalau seandainya bahan-bahan tipis, kalian bisa pakai nomor 9. Bahan-bahan tipis itu seperti sutra, chiffon, organdi, bahan-bahan yang biasanya lengkap yang ada di luar ya. Terus kalau misalnya nomor 11 itu untuk brokat-brokat halus, katun-katun halus. Nah, kalian bisa pakai nomor 11. Nomor 13 itu untuk katun-katun yang udah agak tebal, satin siantung, taffeta, duchess gitu ya. Kalau nomor 14 untuk bahan-bahan semi wall dan juga wall, atau mungkin kalau seandainya ada katun-katun seperti katun drill yang tebal, itu kalian bisa pakai nomor 14. 16 itu untuk bahan-bahan jeans atau bahan-bahan yang memang sudah berlayer-layer kalian jahitnya, karena kan jahitannya jadi tebal. Jadi kalian harus tetap perhatikan kalau seandainya kalian mau jahit katun 4 layer, otomatis kan itu udah tebalnya hampir mirip seperti bahan jeans. Nah, kalian harus sesuaikan juga. Terus untuk 18 dan 20 itu untuk jahit bahan-bahan yang memang khusus untuk sofa, bahan-bahan kulit, bahan-bahan jok gitu ya. Kalian bisa pakai nomor yang lebih besar. Nah, itu dia beberapa cara memperbaiki dan mengatasi permasalahan mesin jahit kalian. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan bosan-bosan untuk pantengin terus konten-kontennya Jahit Mart. Aku lagi berpikir pingin bikin tutorial menggambar gitu ya. Kalian bisa komen aja di bawah kalian pinginnya aku tutorialin teknik gambar yang seperti apa. Karena kalau teknik gambar sendiri itu ada beberapa macam ya. Yang aku belajar di SMK, yang belajar di Bunka, sama belajar yang di internet itu biasanya beda-beda gitu ya. Jadi lumayan menarik untuk diulik. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel. Aku sering banget ngomong ini karena kalau aku cek yang subscribe, yang nonton banyak, yang subscribe paling cuma 20%, 30% gitu. Tolong dong di subscribe ya guys. Follow us on sosial media, kita punya TikTok, kita punya IG. Kalian bisa DM dan juga komen-komen kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide yang lebih lanjut. Terus kalau kalian mau cari peralatan-peralatan jahit, kalian mau nyari mesin, kalian mau nyari gunting, kalian mau nyari benang, semuanya ada di marketplace Jahit Mart. Kalian tinggal cek aja marketplace Jahit Mart itu. Kita ada Tokped, Shopee, Bukalapak, dan juga Lazada. Jadi kalau kalian mau beli peralatan jahit, kalian nggak usah keluar-keluar, nggak usah panas-panasan, kalian tinggal scroll aja di HP kalian, tek nyampe rumah kalian, karena Jahit Mart terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!